Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Wa muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari serta anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa memulai kehidupan kita dengan ibadah yang mulia, dengan ketaatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan duduk dalam majelis ini untuk belajar tentang agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa semangat dan kemudahan di dalam belajar agama ini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikutinya dan mencontohnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan, hari di mana tidak lagi bisa dibanggakan anak dan keturunan, bahkan hari tidak bisa lagi disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keimanan tanpa kesyirikan, hati yang penuh dengan ketunduan tanpa kesombongan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kita di Ahad pekan pertama, yang ini merupakan kajian perdana kita setelah bulan suci Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya Allah menerima seluruh ketaatan kita, puasa kita, qiyam kita, tilawah kita, infak dan sedekah kita, serta doa dan munajat kita kepadanya, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tentu kita juga berharap kepada Allah, ini bukan Ramadan terakhir kita. Kita berharap Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan
Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan kita sehat walafiat dan dalam keadaan kita penuh semangat dan iman yang meningkat sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan mulia itu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pagi ini adalah menjaga rasa Ramadan dalam kehidupan kita. Naam, bulan yang penuh berkah itu telah meninggalkan kita, dan di bulan itu hati kita sangat dekat dengan Allah. Semangat kita dalam ibadah sangat tinggi. Bahkan kita subhanallah sering berbagi. Al-Quran selalu dibaca. Bahkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala selalu penuh saat 5 waktu, bahkan di malam hari di saat tarawih. Nah, rasa ini adalah bagian yang wajib untuk kita jaga. Itu adalah keimanan, semangat, nilai-nilai kebaikan. Ramadan boleh pergi, tapi pertanyaan kita, apakah pergi pula amalan-amalan yang sudah kita bangun selama Ramadan itu? Ramadan telah berakhir, tapi apakah berakhir pula semangat itu? Berakhir pulakah kelezatan-kelezatan dan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh itu? Maka inilah kita bincangkan pagi ini, yaitu merawat rasa itu. Bagaimana kita tetap memiliki semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dekat kepada Allah, lisan selalu basah di dalam berzikir, tubuh kita ringan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta jiwa kita penuh dengan keikhlasan serta kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Ramadan kita bisa dari imsak, dari saat azan subuh kita tidak makan, tidak minum, bahkan kita merasakan begitu laparnya perut kita, bahkan kerongkongan kita merasakan haus yang luar biasa, tapi kita bisa bersabar sampai azan maghrib tiba, barulah saatnya kita makan dan minum dan berbuka. Nilai-nilai ini ikhwatul kiram Allah tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Semangat ini, rasa di mana kita dekat dengan Allah tidak boleh putus. Makanya kata para ulama dalam ungkapan mereka, bi'sal kaum, kaum yang terburuk. Siapa? La ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Tidaklah mereka dekat dengan masjid kecuali di bulan Ramadan saja. Tidaklah mereka berjamaah 5 waktu kecuali di Ramadan saja. Tidaklah mereka membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan saja. Tidaklah mereka semangat berinfak kecuali di bulan Ramadan saja. Dan tidaklah subhanallah mereka salat malam kecuali di bulan Ramadan saja. Ini siapa? Bi'sal kaum, orang yang paling buruk. Kenapa? Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan dialah Rabb yang kita sembah di 11 bulan lainnya. Makanya kata para ulama, kun rabbaniyan, kamu harus menjadi hamba Allah di setiap saat dan di setiap bulan sampai ajal menjemput kita. Wala takun ramadaniyan, jangan kamu hanya menjadi hamba Allah di saat bulan Ramadan. Di luar Ramadan seakan dia tidak lagi menjaga dirinya dari agama Allah Azza wa Jalla, tidak lagi melihat bahwa perjalanan hidup ini akan berakhir.
Berakhir Ramadan, berakhir rasa-rasa tadi. Berakhir Ramadan, berakhir pula semangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berakhir Ramadan, padam pula cahaya keimanannya. Tidak, ini tidak boleh. Ya, berakhir Ramadan, Ramadan boleh berakhir, ya, tetapi semangat ibadah kita tidak boleh berhenti. Rasa di hati kita tetap mesti dirawat dan dijaga. Semangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal tetap harus ditingkatkan. Apalagi di bulan Syawal. Syawal ini artinya irtafa'a, yang seharusnya meningkat, ya, keimanan kita kepada Allah setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Irtafa' artinya meningkat, tinggi. Keimanan kita seharusnya semakin meningkat di bulan Syawal ini, bukan semakin turun. Di bulan Ramadan kita sudah bina diri kita, sudah kita latih jiwa kita. Kita bersungguh-sungguh menggapai kebaikan-kebaikan di sisi Allah, menjalankan perintah-perintahnya. Tapi apakah setelah Ramadan usai pula semua itu? Tidak. Maka oleh itulah Allah Subhanahu wa taala telah berpesan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa artinya? Sembahlah Rabbmu sampai al-yakin datang. Al-yakin itu kata para ulama sampai kematian tiba. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak kenal musim. Ibadah itu tidak hanya dalam satu waktu. Ibadah itu adalah nafas kehidupan kita, nafas ketaatan kita sampai kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sangat panjang sampai kematian tiba, yang disitulah akan berakhirnya ketaatan kita. Yang memisahkan kita, yang menghentikan kita bisa beribadah adalah kematian itu sendiri. Maka Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu apa? Amal yang terus dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, tidak boleh berhenti walaupun sedikit yang kita kerjakan, tidak apa-apa, tetap dijaga rasa itu. Nah, coba kita tandai kembali apa yang menjadi ibadah-ibadah yang sangat kita lakukan, banyak kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, yang jelas bulan itu bulan puasa, ya, berarti kita berpuasa. Yang kedua, di malam harinya kita tarawih, yang itu merupakan qiyam, ya. Kemudian apa lagi? Semangat membaca Al-Quran. Terus rajin melaksanakan salat, ya kan? Masya Allah, kita masjid terasa betapa sempit terkadang masjid yang luas karena orang ramai. 5 waktu orang singgah, ya, berhenti karena azan masuk, sudah waktu salat sudah masuk orang singgah. Terasa Ramadan itu suasananya berbeda. Kita gemar bersedekah di bulan Ramadan, menjaga lisan, menjaga pandangan, menahan diri dari maksiat. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan di bulan suci Ramadan itu. Maka oleh karenanya kita mesti menjaga konsistensi ibadah kita. Konsisten, berkelanjutan, tidak boleh berhenti, tidak boleh hilang, tidak boleh padam cahaya yang sudah kita, ya, bangun di bulan suci Ramadan itu. Maka prinsip di dalam menjaga rasa Ramadan adalah istiqamah. Apa? Istiqamah. Ini prinsip. Kita mesti berusaha untuk senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Para generasi awal dari umat ini, mereka
6 bulan, 6 bulan ke depan ini, dari bulan Syawal sampai berikutnya 6 bulan menjelang Ramadan, mereka tidak pernah berhenti berdoa agar amal-amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, kita mesti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya siapa? Ismail. Setelah mereka berdua meninggikan Ka'bah, lalu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sehingga dia mengatakan, wahai Khalilur Rahman, ini gelar yang disebutkan kepada Nabi Ibrahim, ya Khalilur Rahman, tarfa baitar Rahman, engkau meninggikan rumah Allah, bi amri minar Rahman, atas perintah Allah, wa takhsha minar Rahman, dan engkau takut kepada Allah kalau amal kamu ini tidak diterima olehnya. Bayangkan, Nabi Ibrahim saja selalu berdoa setelah dia melakukan meninggikan Ka'bah atas perintah Allah dan dia merupakan kekasih Allah, tapi dia tetap khawatir kalau amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu lebih khawatir, Pak, kalau amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 bulan ke depan sering-sering membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami puasa kami, qiyam kami, sedekah kami, tilawah kami, zikir dan doa-doa kami. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ya kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendapatkan ridha dan ampunan darinya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka bagaimana strateginya? Bagaimana strategi menjaga rasa Ramadan tadi? Ya, strategi yang pertama adalah agar rasa nilai ibadah yang ada di bulan Ramadan yang sudah kita bangun tidak hilang begitu saja. Maka yang pertama adalah hal yang terdekat yang menanti di dalam bulan Syawal ini, kita adalah melaksanakan puasa Syawal itu sendiri. Ibadah Ramadan, puasa 1 bulan penuh, maka kita lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, disebut dengan puasa sunnah Syawal ini. Barangkali ada jemaah yang sudah selesai, ya. Pak Ahmad kayaknya sudah selesai ini. Ada ya? Ya. Barangkali ibu-ibu ada yang sudah selesai, ini saya sampaikan hadisnya. Nabi mengatakan, man sama Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikutkan olehnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, disebut dengan puasa sunnah Syawal, ya. Apa kata Rasulullah? Faka'ana kasyamid dahar, seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Para ulama menjelaskan puasa Ramadan itu seperti orang berpuasa 10 bulan. Puasa 1 bulan penuh, puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti orang berpuasa selama 2 bulan. Oleh karenanya, ya, yang masih belum mulai segera. Yang belum mulai segera. Sekarang berapa Syawal kita? Lupa. Sudah 16. Berarti tinggal separuhnya.
Yang belum mulai segera. Biasanya kan orang kalau di pekan pertama sulit ya untuk berpuasa karena mungkin bolak-balik ya, mudik, kemudian keluarga datang, sudah. Tapi ada juga yang berpuasa. Walaupun orang keluarga datang ke rumah makan-makan, dia tetap berpuasa. Apalagi kalau sudah masuk kerja misalnya. Maka jangan sampai ketinggalan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Nah, bagi ibu-ibu bagaimana? Ustaz, kami kan punya hutang puasa, ya kan? Kami punya hutang puasa. Apa yang kami dahulukan? Membayar hutang puasa atau puasa Syawal? Di sini terjadi khilaf para ulama. Ya, pendapat yang pertama, ia mengatakan berdasarkan hadis man sama Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Ini menunjukkan puasa Ramadan berapa hari? Ya 30 atau 29 hari. Maka oleh karenanya dari hadis ini, kalau puasa Ramadan ya 29 atau 30 hari itu, maka dia mesti membayar dahulu hutang puasanya berdasarkan hadis ini. Ini pendapat yang pertama. Baru disebut dengan man shama Ramadhana. Jelas? Maka pendapat yang pertama adalah membayar hutang puasa dulu baru dia puasa Syawal. Kalau dia hutangnya 5 hari atau 6 hari, ya bayar dulu 6 hari itu, baru setelahnya puasa sunnah Syawal. Ini pendapat yang pertama. Berdasarkan hadis man shama Ramadhana ini, karena orang yang berpuasa Ramadan ya karena orang berpuasa selama 29 atau 30 hari, baru disebut puasa Ramadan dan dia harus membayar hutangnya dulu. Tapi pendapat yang kedua, tidak boleh dia untuk berpuasa Syawal terlebih dahulu berdasarkan apa yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi ibunda kita Aisyah baru membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban. Artinya waktunya sangat panjang. Waktunya yang sangat panjang. Lalu yang sempurna yang mana? Yang paling sempurna membayar dahulu lalu puasa sunnah Syawal. Tapi kalau seandainya hanya bisa tersisa waktu untuk berpuasa Syawal, ya silakan, karena waktunya sangat terbatas dan mengqadanya boleh paling lambat nanti di bulan Sya'ban. Jelas? Jelas sampai sini? Ibu-ibu, kalau ini waktu tinggal berapa hari lagi nih? Separuhnya 13 hari lagi. Kalau seandainya ibu belum membayar hutangnya, maka dilanjut dengan Syawal tidak cukup misalnya, maka pilih untuk berpuasa Syawal terlebih dahulu, baru nanti bisa mengqadha setelahnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa qadha itu adalah hutang yang wajib dibayar, sedangkan puasa Syawal adalah sunnah. Allah taala alam shawab. Jadi khilaf di situ para ulama. Maka yang paling sempurna puasa terlebih dahulu, bayar qadha terlebih dahulu, lalu kemudian puasa sunnah. Namun bila mana waktu tidak mencukupi, maka boleh memilih untuk puasa Syawal dan qadha boleh karena waktunya sangat panjang. 6. Ini strategi pertama, menjaga melanjutkan puasa Ramadan dengan berpuasa sunnah di bulan Syawal 6 hari lamanya. Dan caranya kita sudah tahu semua, boleh berturut-turut atau boleh berjarak. Yang penting 6 hari selama bulan Syawal. Nah, ini yang pertama. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa tidak berhenti di Ramadan saja. Setelah Syawal nanti selesai, lanjutkan. Setelah Syawal apa lagi? Ya, Senin Kamis misalnya kita puasa Syawal ini. Di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah apa lagi? Ya kan?
di bulan Zulhijjah. Amalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 awal bulan Zulhijjah tidak ada yang bisa menandingi orang yang beribadah di 10 awal bulan Zulhijjah itu, melainkan orang yang pergi dengan hartanya, membawa dirinya berjihad di jalan Allah lalu dia meninggal, itu yang bisa menandingi. Makanya di bulan Zulhijjah nanti ada tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Nah, oleh karena itu lanjutkan nilai-nilai Ramadan itu, puasa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Kita ambil jatah puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15 setiap bulan. Ini namanya menjaga rasa, melanjutkan ibadah haram puasa Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah setelah Ramadan, di 11 bulan setelah Ramadan. Nah, ini jangan kenal puasa hanya di bulan Ramadan saja. Senin Kamis kita berpuasa setiap pekan, atau paling tidak kita di hari-hari Ayyamul Bid 13, 14, 15 di setiap bulannya. Itu kita lakukan. Nah, ini namanya menjaga rasa. Ketika Ramadan tiba kembali, kita tidak canggung. Makanya subhanallah dulu ketika bulan Sa'ban kita memperbanyak puasa sunnah, sehingga ketika Ramadan tiba kita sudah terlatih berpuasa. Makanya subhanallah keindahan Ramadan ini, kata para ulama, andaikan mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka berharap sepanjang tahun itu bulan Ramadan, karena pahalanya yang berlipat-lipat, kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita jaga? Tentunya selain kita menjaga sholat 5 waktu kita, yang bapak-bapak ini jangan pernah lagi lalai sholat berjamaah di rumah Allah. Masya Allah, bagian yang tak boleh hilang. Ramadan semangat ke masjid kita tinggi, maka lanjutkan itu. Nah, selama bulan Ramadan kita setelah salat Isya melaksanakan salat tarawih, itu disebut dengan salat malam juga. Bahkan kita tutup dengan witir. Akankah kita tinggalkan salat malam kita ketika Ramadan telah berakhir? Tidak. Bahkan sungguh sangat disayangkan. Sungguh sangat disayangkan 1 bulan penuh dia tarawih ditutup dengan witir, bahkan di 10 terakhir dia ditambah lagi dengan sholat di sepertiga malam. Ada yang mengawali witir atau ada yang mengakhiri witir. Siapa yang witir sebelum tidur, maka dia tidak ada witir ya di akhir malamnya. Tapi tahukah kita terkadang kapan kita pertama kali meninggalkan sholat malam dan witir? Kapan kita pertama kali meninggalkan sholat malam kita dan witir kita? Kita tinggalkan terkadang malam hari raya, karena fokus orang sudah mulai berbeda. Misalnya nih, hari ini adalah puasa terakhir. Kalau puasa terakhir hari berarti mati malam kita tidak. Kalau kemarin ya kita hari rayanya hari Sabtu yang pemerintah ya. Hari Jumat adalah puasa terakhir. Jumat malam Sabtu kita tidak tarawih lagi. Tapi itulah terkadang malam pertama orang meninggalkan salat malam dan witirnya. La ilaha illallah. 1 bulan penuh dia salat malam witir, salat malam witir. Apa tidak ada
pengaruh dalam dirinya, tidak merasa ada yang hilang. Ketika malam Idul Fitri itu, itulah malam pertama dia meninggalkan salat malam. La haula wala quwata illa billah. Itulah malam pertama dia meninggalkan witirnya. Pada 1 bulan penuh loh. Ibarat orang latihan camp yang 1 bulan penuh. Apakah tidak pengaruh ibadah-ibadah yang dilakukan 1 bulan itu? Seakan itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Salat malam di luar Ramadan tidak lagi perlu. Tidak. Memang tarawih tidak ada di luar Ramadan, tapi namanya adalah qiyamul lail. Kita menghidupkan malam dengan ibadah. Bukankah kita semangat di bulan Ramadan kita tarawih, semangat kita beribadah di malam hari, bahkan witir tidak boleh tinggal. Maka rawat itu semangat qiyamul lail di Ramadan dan semangat qiyamul lail di luar Ramadan. Allah sudah tegur orang-orang yang kemudian di bulan Ramadan ya, semangat beribadah, tapi di Ramadan dia urai ibadah-ibadah itu. Allah ingatkan kita dengan dengan 1 ayat, kisah seorang wanita yang memintal benang. Allah katakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankad. Kata Allah, janganlah kamu seperti wanita yang memintal benangnya dengan rapi sekali. Susah payah dia membuatnya, tapi setelah selesai dia urai kembali satu persatu benang itu. La haula wala quwata illa billah. Pekerjaan yang sia-sia. Sudah susah payah membuatnya, sudah susah payah dia menyelesaikannya, lalu dibukanya satu persatu lagi benang yang sudah dia rajut. Sudah 1 bulan penuh dia berlatih, puasa di siang hari, qiyam di malam hari, ditambah dengan tilawah, infak, sedekah, doa, zikir, munajat. Mulailah malam 1 Syawal, mulailah dia kembali mengurai ibadah itu satu persatu. Malam 1 Syawal itulah malam pertama dia tidak qiyamul lail lagi. Malam 1 Syawal itulah malam dia tidak witir lagi. Malam 1 Syawal itulah mulai dia tidak tilawah lagi, tidak zikir lagi, la ilaha illallah. Nah, semakin hari semakin hilang rasa tadi. Mulailah dia tidak solat duha lagi, mulailah Al-Quran ditaruh di atas lemari lagi, mulai satu persatu. Tak disentuh lagi Al-Quran. Berjamaah tidak lagi semangat. La ilaha illallah. Ini adalah sesuatu yang mesti kita jauhkan dalam hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan di Ramadan, lakukan di luar Ramadan. Ini namanya merawat rasa tadi, menjaga cahaya yang sudah kita hidupkan di bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu ikhwafillah rahimani rahimakumullah, mari kita jaga salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu da'bus salihin man kana qablakum. Salat malam itu adalah kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Kalau kita tak bisa banyak, aqallu raka'atain, 2 rakaat. Kita subuh itu jam 5 ya, kelompok abad ya. 5 kurang. Jam 5. Bisa kita bangun jam setengah 5 atau jam 4. Kita salat dulu 4 rakaat, 6 rakaat. Silakan. Waktu sahur, waktu yang sangat mustajab, berdoa minta. Kita punya banyak kebutuhan kepada Allah, tapi kita tak mau minta kepadanya. Kita punya banyak hajat dalam kehidupan ini, tapi kita tidak mau mengadukan hajat itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya Raya. Yang teringat oleh kita makhluk manusia seperti kita yang serba memiliki keterbatasan. Maka oleh karena itu semangat menjaga rasa dan merawat rasa itu. Jadikan Ramadan sebagai titik awal untuk kita bersemangat, dan selepas Ramadan kita tetap menjaganya. Naam. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan kita
bisa mengkhatamkan Al-Quran, ya kan? Mungkin sekali paling sedikit. Ada yang 2 kali, ada bahkan mungkin ada yang 3, bahkan mungkin lebih. Maka kita lanjutkan tilawah kita. Kita lanjutkan tilawah kita. Jika dalam bulan Ramadan kita mampu mengkhatamkan, maka setelah Ramadan setidaknya kita tetap membaca walaupun ya beberapa lembar dari ayat Al-Qur'anul Karim. Jelas. Pulang kita salat subuh itu sebelum kita bekerja, sempatkan mengambil Al-Quran lalu kita baca. Sempatkan, karena itu adalah nilai-nilai yang mesti kita pertahankan, ya. Ibadah yang mesti kita tetap perjuangkan. Ikhwatal kiramakumullah, apalagi di bulan Ramadan kita sangat mudah untuk bersedekah, berbagi takjil, berbagi makanan. Karena kita tahu pahala orang yang kita beri makan di saat dia berpuasa, kita mendapatkan pahalanya. Maka di bulan Ramadan kita jaga semangat itu, kita rawat rasa itu. Ibu-ibu sering masak berbagi ibu di sore hari, di bulan Ramadan lakukan juga hal yang sama. Sisihkan dari hartanya untuk kaum muslimin yang membutuhkan, bantu mereka, orang-orang yang susah, orang-orang fakir miskin, bantu. Mungkin itu tetangga kita, sahabat kita, bahkan mungkin itu keluarga kita, bantu. Jangan hanya dermawan di bulan Ramadan, tapi di Ramadan dia tidak lagi ingat akan sedekah. Jangan. Berikan sedekah, infak, bersedekah, berikan makan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqah suqyal ma'. Sebaik sedekah itu adalah memberikan air kepada orang yang haus. Berikan. Kalau dulu di bulan Ramadan kita berikan 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak air minum, ya, misalnya seperti ini, kita taruh di masjid-masjid. Di luar Ramadan nggak apa-apa, kita taruh saja. Karena barangkali pengurus masjid membutuhkan atau siapapun yang datang ke masjid ini haus, ya, bisa minum dari air yang kita beli. Dan itu sebaik-baik sedekah. Latih. Kita pertahankan semangat itu, jangan sampai hilang. Hukum merugilah dia orang yang ketika Ramadan berakhir pula lah semangat ibadah waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innar rajula fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu akan berada dalam naungan sedekahnya di hari kiamat. Dia akan memberikan naungan. Semua orang membutuhkan naungan karena hari itu sangat terik panas luar biasa. Orang yang banyak bersedekah, sedekah itu akan membentuk sebuah naungan, itu akan memberikan perlindungan kepada orangnya. Maka oleh karena itu ikhwafillah, kita berusaha untuk menjadi orang yang tetap menjaga semangat di dalam mengeluarkan harta itu. Masya Allah, kalau masjid ini tetap saja ya, Ahad pagi Pak Ahmad ya, hari ini ada sarapan bersama. Ini luar biasa semangat jemaah ini ya. Setiap Ahad habis kajian, Masya Allah, ini bentuk bukti ya, tetap ibu bersedekah, ya kan? Tetap ibu bersedekah. Dan ini adalah salah satu bukti kalau itu kita merawat rasa itu. Lanjutkan kebaikan ini, ya, pertahankan dan tingkatkan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Apa lagi selain kita berpuasa, qiyamul lail, bersedekah, membaca Al-Quran, apa lagi semangatnya? Kita menjaga lisan, menjaga pendengaran, penglihatan,
Karena Nabi mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kita berusaha tidak berkata-kata kecuali yang baik-baik, tidak melihat kecuali yang baik-baik, tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Di Ramadan kita jaga betul. Karena Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dia dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Kita tahan lisan kita enggak ngomong. Kita tahan pandangan kita. Enggak bisa kita mendengar yang buruk-buruk. Nah, ini kita tetap pertahankan, jangan sampai kita ya kebablasan. Di Ramadan hati kita lapang, Pak. Di Ramadan hati kita sangat lapang. Ya. Kita maafkan saudara kita. Kita bukakan pintu-pintu ridha untuk saudara kita. Di luar Ramadan jangan sampai tidak. Di antara ciri orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia. Tujuan puasa membentuk orang yang la'allakum tattaqun, orang yang berpuasa, orang bertakwa. 1 bulan penuh ini kita lakukan berpuasa, dan salah satu goal daripada puasa itu membentuk pribadi-pribadi yang, nah, ciri orang bertakwa itu salah satunya apa? Wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang. Saya betul-betul sakit hati ya, saya tersinggung saya oleh ucapan, oleh sikap teman saya, oleh tetangga saya, oleh saudara saya misalnya. Tapi ketahuilah bahwa kalau kita ingin termasuk orang-orang yang bertakwa, maka berikan maaf dan minta maaf. Wal 'afina 'anil nas wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan emosi, menahan amarah, dan memberikan maaf kepada manusia. Jangan sampai di hari baik, di bulan-bulan mulia, di bulan-bulan ya, di hari-hari yang indah itu tidak kita saling memaafkan. Maafkan saudara-saudara kita. Kalau bapak ibu sudah minta maaf kepada orang yang merasa ibu sakiti, yang merasa ibu bersalah kepadanya, sudah, itu sudah baik. Yang paling baik orang yang mampu memberikan maaf. Ya, Allah saja memberikan maaf atas dosa-dosa hambanya. Kenapa kita tidak bisa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita yang mungkin juga kita bersalah kepadanya? Maka itu ikhwafillah, ya, kita buka pintu maaf. Jangan sampai kita saling tidak tegur sapa, saling tidak memandang saudaranya. Kalaupun terjadi khilaf antara kita, tak boleh melebihi daripada 3 hari saja. Ini sudah 3 bulan, bahkan mungkin 3 tahun lebih. Jangan. Ini keburukan, ini adalah kesalahan. Kekhilafan itu tidak boleh terus kita pertahankan. Bu, jangan buka pintu syaitan. Syaitan gak ingin kita ini damai. Syaitan tidak ingin kita ini baik-baik. Karena kalau kita baik, banyak kebaikan yang kita bisa kerjakan. Tapi dia pengen yuqi bainakumul adawah. Mereka ingin menjadikan antara kita ini saling bermusuhan. Ya, bermusuhan. Maka karena itu minta kepada Allah kelapangan hati. Minta kepada Allah, ya, bisa kita memberikan maaf kepada orang lain. Saya yakin semua kita punya masalah dengan saudara, dengan tetangga, dengan sahabat.
Masing-masing kita punya terjadi selisih pendapat, itu biasa. Tapi ketahuilah bahwa mereka yang bisa memaafkan Allah sebut dalam barisan orang-orang bertakwa. Ya. Ustaz tidak mungkin merasa apa yang saya rasakan. Naam. Tapi begitulah apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita ini terhadap saudara kita itu ujian. Atasbirun, apakah kalian bersabar, kata Allah. Allah jadikan saudara-saudara kita ini, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, teman kita, ujian untuk kita. Apakah kita bersabar dengan ujian itu? Karena tidak semua orang itu baik. Tidak semua orang itu sikapnya lurus. Tidak semua orang itu mampu seperti apa yang kita inginkan. Tapi sikap dan perilakunya pasti ya, berbeda-beda. Maka oleh karenanya, apakah kita bersabar untuk sikap-sikap atau menghadapi sikap-sikap saudara kita tadi? Maka oleh karena itu, jaga lisan, kemudian kita berpikir sebelum kita mengatakan, sebelum nanti menyesal apa yang telah kita ucapkan. Oleh karenanya sekali lagi, siapapun di antara kita yang ada di majelis ini dan siapapun yang mendengarkan kajian kita, bukakan pintu maaf bagi saudara-saudaranya. Jangan biarkan syaitan selalu merobek dan merusak ukhuwah kita, kebersamaan kita. Karena dia tidak ridha kalau kita ini hidup rukun, damai dan sentosa. Syaitan tidak ridha. Mereka tidak ridha kalau kita ini ya saling memaafkan. Maka itu selalu diberikan, dibisikkan permusuhan-permusuhan. Bahkan di dalam Islam boleh kita untuk mengatakan ya sesuatu yang tidak benar, maksudnya untuk mendamaikan si fulan, boleh kita mengatakan kalimat walaupun itu tidak ada. Contoh, kita tahu dia saling tidak sapa, ya kan? Kita tahu saling tidak sapa, tegur sapa tidak ada. Maka kemudian, kenapa kamu tidak menyapa dia? Bukan seperti itu. Saya sendiri mendengarkan kalau dia mengatakan perkataan yang seperti ini kepada saya tentang kamu. Itu salah. Padahal memang tidak ada yang mengatakan boleh. Agar mendamaikan mereka. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah damaikan kita. Kalau ada di antara jamaah misalnya saya mengatakan kalau seandainya ada, maka segera kita saling membukakan pintu maaf kepada saudara kita, kepada sahabat, apalagi kepada tetangga-tetangga kita. Karena tetangga itu besar haknya atas kita. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, ikhwan fillah rahimanikumullah. Maka kita saling membuka pintu maaf dan memberikan maaf kepada saudara kita. Nah, ibadah-ibadah tadi kita lanjutkan, kita jaga dan kita pertahankan. Saya akan ingatkan satu hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, inna likulli amalin syarratan wa likulli syarratin fatrah. Setiap amal memiliki semangat dan setiap semangat ada masa lemahnya. Itu namanya futur. Ada masa futurnya. Kita ini Pak, ada masa semangat tinggi beribadah, terkadang ada juga masa kendornya. Ya, maka oleh karenanya ketika kita kendor, ketika kurang semangat ibadah, maka cari obatnya. Karena futur itu ibarat penyakit. Penyakit mesti diobati. Maka obat futur itu satu, majelis ilmu. Duduk dalam majelis seperti ini, kita mendengarkan firman Allah, menjelaskan hadis Nabi SAW, mendengarkan perkataan para ulama, itu membuat hati kita yang futur itu kembali semangat. Duduk dalam majelis ilmu. Yang kedua, berteman dengan orang saleh, orang baik.
Orang yang rajin ibadah, kalau kita berteman dengan mereka yang rajin ibadah, kita akan juga memiliki semangat seperti dia. Itu kuncinya, obat daripada futur itu. Kalau futur biasa, itu hal yang wajar. Saat kita berajin beribadah, kemudian tiba-tiba ada rasa ya agak kurang semangat, itu biasa. Tapi jangan dibiarkan, mesti dicari obatnya. Oke, masa futur. Maka karena itu, yang ketiga, menghilangkan rasa futur di samping kita hadir majelis ilmu. Yang kedua, berteman dengan baik. Yang ketiga, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu akan menyeret kepada maksiat yang berikutnya. Maksiat itu akan memadamkan semangat ibadah. Tinggalkan maksiat. Jauhkan dosa. Karena ketika hati kita bersih, semangat untuk beribadah kepadanya. Tapi bila mana hati kita kotor, maka padamlah cahaya iman tadi dalam hatinya. Maka obatnya adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran dan dosa. Ya, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai madrasah ruhiyah yang mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka keberhasilan pendidikan ini tidak diukur saat Ramadan saja. Makanya keberhasilan Ramadan itu diukur bagaimana pasca Ramadannya berakhir, bagaimana efek daripada ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu. Maka pertahankan, Pak, semangat ibadah itu, dan pertahankan rasa, dan rawatlah dan jagalah ya nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dan nilai-nilai yang sudah kita bangun saat bulan suci Ramadan itu. Nah, tentu harapan kita terakhir adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita, ibadah kita, qiyam kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan Allah berikan kita keistiqamahan di dalam menjalankan ibadah setelah Ramadan usai. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, ya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala wafaqana lil istiqamati ba'da Ramadan. Allah berikan kepada kita semangat istiqamah setelah Ramadan selesai, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga rasa ya sepanjang hidup kita, jaga keimanan ya dalam waktu-waktu yang indah yang Allah yang tersisa dari umur kita ini ya. Maka saling mengingatkan ya antara kita, pasangan kita, anak-anak kita adalah yang bertanggung jawab untuk diri kita, dan kemudian kita kaum bapak-bapak bertanggung jawab kepada keluarga kita, kepada anak dan pasangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke depan kajian kita akan bahas fondasi-fondasi ilmu yang itu sangat kita butuhkan nanti dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kita tutup kajian kita pagi ini dengan doa kafatul majlis. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara